Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Nurpitasari dari Prodi Tadris Bahasa Inggris 5C. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang pertama mengenai sholat fardu. Sholat fardu yang 5 waktu. Bagaimana tata cara sholat fardu itu sendiri? Nah, yang pertama itu membaca niat, kemudian takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat pendek, ruku, eh, membaca doa itidal, kemudian membaca doa sujud, membaca doa duduk di antara sujud, dua sujud, kemudian sujud, kemudian tasyahud awal, tasyahud akhir, dan salam. Nah, untuk sholat subuh itu ada tambahan, yaitu disunahkan membaca doa kunut yang berbunyi Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini birahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadillu ma walait wa la ya'izzu man adait tabarak rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Nah, untuk niat sholatnya itu sendiri, untuk niat-niat sholat seperti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, itu perbedaannya hanya di jumlah rakaatnya saja. Jadi ketika kita membaca niat sholat subuh, kan sholat subuh itu ada 2 rakaat, jadi kita mengganti katanya itu dengan rakaataini karena 2 rakaat. Sedangkan untuk zuhur itu arba'a rakaatin. Untuk sholat yang berjumlah 4 rakaat berarti kita itu harus harus mengucapkannya dengan arba'a rakaatin. Nah, untuk sholat maghrib itu kan ada 3 rakaat. Jadi kita menggantinya dengan salasa rakaatin. Jadi begitu. Nah, yang selanjutnya mengenai sholat jama'. Nah, sholat jama' ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada jama' takdim. Yang kedua ada jama' takhir. Apa itu jama' takdim? Jama' takdim adalah menggabungkan 2 waktu sholat pada satu waktu sholat. Contoh menggabungkan sholat zuhur dengan asar. Jadi kita bisa menggabungkan 2 sholat ini di waktu zuhur, ataupun sebaliknya kita bisa menggabungkan sholat zuhur dengan asar di waktu asar. Jadi jama itu menggabungkan 2 sholat di dalam satu waktu. Kalau jama takdim itu menggabungkan 2 sholatnya itu di awal, contoh kan tadi zuhur dengan asar, berarti ditempatkannya di zuhur. Nah, sedangkan untuk jamak tahir itu jadi sholat menggabungkan 2 sholat dan dilaksanakannya itu di sholat yang terakhir. Contoh kan tadi zuhur sama asar, berarti menempatkannya itu di asar. Nah, bagaimana niat sholat jamak takdim zuhur dan asar di waktu zuhur? Yaitu niatnya usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati majmu'an bil asri jam'a takdimi lillahi ta'ala. Nah, kemudian langsung tuh sholat asar. Usolli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati majmu'an bil dhuhri jam'a takdimin lillahi ta'ala. Nah, itu niat untuk jama' takdim ketika kita menggabungkan 2 sholat di awal sholat yang pertama di zuhur. Kemudian bagaimana membaca bacaan sholat jama' takdim untuk maghrib dan isya? Nah, bacaannya itu usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati majmu'an bil isya'i jam'a takdimi lillahi ta'ala. Untuk sholat isya kan dilanjut tuh sholat isya. Niatnya yaitu usolli fardal isya'i salasa rakaatin mustaqbilal kiblati majmu'an bil maghribi jam'a takdimi lillahi ta'ala.
Kemudian selanjutnya mengenai jamak takhir. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa jamak takhir itu jadi melaksanakan atau menggabungkan dua sholat di di akhir waktu sholat. Maksudnya bukan di akhir waktunya, tapi di akhir waktu sholat yang kedua. Contoh kan tadi zuhur dengan asar, jadi melaksanakan jamaknya itu di sholat asar. Bagaimana untuk niatnya? Nah, zuhur dan asar. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati majmu'an bil asri jam'a ta'khiri lillahi ta'ala. Nah, untuk salat zuhurnya usolli fardhu asri arba'a maksud saya untuk salat asarnya usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati majmu'an bil zuhri jam'a ta'khiri lillahi ta'ala. Nah, bagaimana untuk sholat maghrib dan isya jika dilaksanakan di isya atau jamak takhir? Niatnya yaitu usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati majmu'an bil isya'i jam'a ta'khiri lillahi ta'ala. Itu untuk sholat maghrib. Nah, untuk sholat isyanya yaitu usolli fardhal isya'i salasa raka'atin mustaqbilal kiblati majmu'an bil maghribi jam'a ta'khiri lillahi ta'ala. Yang selanjutnya mengenai sholat Jumat. Nah, bagaimana tata cara sholat Jumat? Yang pertama itu ada azan pertama. Jadi khotib setelah adzan pertama tuh, khotib naik mimbar mengucap salam, lalu duduk, dan azan kedua. Itu khutbah pertama. Setelah selesai khutbah pertama, duduk tuh si khotib beberapa menit, lalu dilanjut dengan khutbah kedua. Lalu langsung tuh iqomat untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, untuk niat sholat Jumat itu sendiri yaitu usolli fardal Jum'ati raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, itu ketika kita menjadi seorang makmum. Apabila kita menjadi seorang imam, berarti kalimatnya dia diganti dengan imaman lillahi ta'ala. Nah, untuk gerakan sholatnya itu sendiri sama seperti sholat biasa, dan sholat Jumat ini dilaksanakan hanya 2 rakaat. Yang selanjutnya itu mengenai sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Bagaimana bacaan niat sholat Idul Fitri? Yaitu usolli sunnatan li Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Nah, itu posisinya ketika kita menjadi makmum. Apabila kita menjadi imam, berarti redaksi katanya itu diganti dengan imaman lillahi ta'ala. Nah, bagaimana niat salat Idul Adha? Usolli sunatan li Idul Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sama, redaksinya diganti ketika kita menjadi imam, berarti imaman lillahi ta'ala. Nah, bagaimana tata cara selanjutnya? Yaitu yang pertama takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah seperti biasa. Nah, lalu sebelum membaca Al-Fatihah itu kita disunatkan membaca takbir. Bukan membaca takbir ya, melakukan takbir sebanyak 7 kali. Bacaan takbirnya itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kemudian setelah itu membaca surat Al-Fatihah, terus ruku, i'tidal, dan sujud. Kemudian setelah sujud atau ke rakaat yang kedua, nah bertakbir lagi 5 kali. Kemudian gerakan salatnya seperti biasa, seperti salat-salat biasa sampai salam. Kemudian yang selanjutnya mengenai bab salat mayat. Tata cara salat mayat. Yang pertama itu ada niat, yang kedua itu berdiri bagi yang mampu, yang ketiga yaitu 4 kali takbir, yang keempat mengangkat tangan pada takbir pertama, terus membaca surat Al-Fatihah, membaca salawat, berdoa untuk jenazah, kemudian salam. Nah, untuk niatnya sendiri itu ada beberapa niat ya. Ada untuk laki-laki dan perempuan dewasa, laki-laki dan perempuan dewasa,
ada untuk laki-laki dan perempuan yang masih anak-anak, ada juga. Tapi di sini saya akan membacakan niat sholat untuk jenazah laki-laki dan perempuan yang dewasa. Yaitu bismillahirrahmanirrahim, usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardol kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Nah, itu niat untuk jenazah laki-laki dewasa. Kemudian untuk sholat jenazah, niat sholat jenazah perempuan, yakni usolli ala hadzihil mayyitati arba'at takbiratin fardol kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Bagaimana dengan tata cara yang telah tadi disebutkan mengenai takbir, tata cara sholat jenazah itu sendiri. Yang pertama itu kan ada takbir, niat, maksud saya niat. Yang kedua itu ada takbir pertama. Nah, dalam takbir pertama ini setelah membaca niat itu segera melakukan takbiratul ihram dan membaca surat Al-Fatihah. Terus pada takbir kedua itu membaca sholawat Nabi yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Oh ya. Jadi salawat ini tuh seperti salawat pas ketika tasyahud tuh. Tasyahud pas dalam sholat. Nah, yang selanjutnya itu kan ada takbir ketiga. Nah, di dalam takbir ketiga ini membaca doa untuk jenazah laki-laki, yaitu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, untuk jenazah perempuan, jadi domirnya itu diganti jadi ha. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, yang selanjutnya itu pada takbir keempat, itu berdoa dengan doanya itu untuk jenazah dan orang-orang yang ditinggalkan, yaitu Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, untuk itu doa untuk jenazah laki-laki. Nah, untuk jenazah perempuan tinggal diganti aja domirnya jadi Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Nah, kemudian yang terakhir itu ada salam. Langsung tuh salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang selanjutnya mengenai sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Nah, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah ini dilaksanakan sebelum atau sesudah sholat wajib. Nah, qobliyah ini kan dilakukan qobla, berarti qobla itu sebelum, berarti dilakukannya itu sebelum sholat wajib. Nah, sedangkan ba'diyah itu kan ba'da, jadi sesudah sholat wajib. Sholat yang 5 waktu tuh, yang subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, sholat sunat qobliyah ba'diyah ini bisa kita sebut dengan sholat sunat rawatib, di mana sholat sunat rawatib ini dibagi menjadi dua, ada yang muakkad, ada juga yang goir muakkad. Nah, sholat rawatib yang muakkad itu totalnya ada 10 atau 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, terus untuk niatnya itu sendiri, nah, untuk qobliyah contohnya, untuk qobliyah subuh, berarti usolli sunatan qobliyata subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Contoh untuk ba'diyah zuhur, yaitu usolli sunatan ba'diyatad duhri rak'ataini lillahi ta'ala. Nah, itu untuk niat ba'diyah zuhur contohnya. Selanjutnya mengenai sholat sunat tahajud. Sholat sunat tahajud ini paling sedikit dikerjakan 2 rakaat dan paling banyak dikerjakan 12 rakaat. Nah,
untuk waktu sholat sunat tahajud ini dilakukan sepertiga malam, yaitu setelah tidur. Jadi ada yang mengatakan ketika kita akan sholat sunat tahajud, jadi kita tuh disunatkan untuk tidur terlebih dahulu. Jadi dalam keadaan sudah tidur gitu tuh. Nah, untuk niat sholat sunat tahajud yaitu usolli sunnata tahajudi rok'ataini lillahi ta'ala. Untuk doanya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu nurus samawati wal ard. Walakal hamdu antal haqqu wa'dukal haqqu wa liqa'uka haq. Wa qawluka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq. Was-sa'atu haq. Wan naru haq wan nabiyyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq was sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta aw la ilaha ghairuka wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah, itu untuk salat sunat tahajud. Yang selanjutnya untuk sholat hajat, sholat sunat hajat. Jadi sholat sunat hajat ini merupakan sholat sunat yang dikerjakan saat seseorang itu ingin mengharapkan sesuatu atau hajatnya dilancarkan. Contoh, ya untuk niatnya usolli sunnatal hajati rok'ataini lillahi ta'ala. Nah, untuk setelah sholatnya itu disunatkan membaca istighfar 100 kali. Nah, terus bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk doanya yaitu Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi. Untuk doa salat sunat hajat yaitu la ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil adim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ismata min kulli dambin wal ghanimata min kulli birin wa salamata min kulli ismin la tada'ni damban illa ghafartah wa la haman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Nah, itu untuk doa salat sunat hajat. Nah, yang selanjutnya itu salat istikharah dan doanya. Nah, salat sunat istikharah ini biasanya dilakukan untuk untuk memohon petunjuk kepada Allah ketika kita ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan ataupun dengan dengan banyak keraguan. Nah, bisa tuh kita dengan cara sholat sunat istikharah meminta kepada Allah, meminta petunjuk yang mana yang terbaik untuk kita, supaya kita dipilihkan yang terbaik untuk kita. Jadi begitu untuk sholat sunat istikharah. Nah, untuk niatnya itu sendiri usolli sunnatal istikharah rok'ataini lillahi ta'ala. Nah, untuk tata cara sholatnya sendiri seperti sholat-sholat pada umumnya. Nah, bagaimana doa salat istikharah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Nah, Allahumma fa in kunta ta'lamu hadzal amra. Jadi kita pas ini tuh menyebutkan apa hajat kita atau apa persoalan kita. Nah, langsung dilanjutkan khairan li fi ajli amri wa ajli wa fi dini wa masyayi wa akibati amri faqdur li wa yasirhu li summa barik li fihi. Allahumma in kunta ta'lamu annahu syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fi ajali amri wa ajli. Fasrifni anhu waqdur lil khaira haitsu kana summa radini bih. Nah, yang selanjutnya itu salat sunat duha.
Nah, sholat sunat duha ini dilaksanakan pada pagi hari, yaitu pada sekitar jam berapa ya? Jam 8-an atau jam setengah 8-an itu sudah masuk waktu duha. Tapi uh, waktu duha ini dilaksanakan jadi sampai sebelum sholat zuhur. Nah, sholat sunat duha ini biasanya dilakukan 2 sampai 12 rakaat. Nah, niatnya usolli sunat duha rakaataini lillahi ta'ala. Bagaimana dengan doa sholat sunat duha? Yaitu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha aduhauka wal baha'a bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samaa'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'siran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Nah, hikmah ataupun manfaat dari sholat sunat duha ini atau fadilah dari sholat sunat duha ini bisa itu dimudahkan dalam rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya gitu. Yang selanjutnya mengenai sholat sunat tarawih dan witir. Nah, sholat sunat tarawih ini dilakukan 8 rakaat hingga 20 rakaat. Nah, untuk witir itu rakaatnya itu selalu ganjil. Dilakukan 1 rakaat ataupun 3 rakaat. Bagaimana untuk niat sholat sunat tarawih? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunat tarawihi rakaataini makmuman jika kita sebagai makmum, atau ketika kita menjadi imam berarti imaman lillahi ta'ala. Bagaimana niat sholat sunat witir? Untuk sholat sunat witir itu sendiri kan ada 1 rakaat. Ada juga yang 2 rakaat, yaitu yang 1 rakaatnya niatnya yaitu usolli sunatan rakaatal witri makmuman lillahi ta'ala jika kita bermakmum. Nah, untuk yang 2 rakaatnya itu usolli sunnatan minal witri rakaataini makmuman lillahi ta'ala jika kita bermakmum. Untuk doa sholat sunat tarawih menurut buku tuntunan sholat, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wali faraidika muaddina wa ala sholawati muhafidhin wali zakati fa'ilin wali ma'indaka talibin wali afwika rajina wa bil huda mutamassikina wa anil lagwi mu'ridin wa fid dunya zahidin wa fil akhirati raghibin wa bil qada'i radin wa bin na'ma'i syakirin wa 'alal balaya sabirin wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'irin wa 'alal haudi waridin wa fil jannati dakhilin wa minan nari najina wa 'ala sariratil karamati qa'idin wa bihurin ain mutazawwijin wa min sundusi wa istabraki wa dibajin mutalabbisin wa min ta'amil jannati akilin wa min labanin wa asalin musaffina syaribin wa bi akwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu untuk doa salat sunat tarawih. Bagaimana doa untuk salat sunat witir? Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan sholihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka khairan katsiran wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyati wa nas'aluka al-ghina 'anin nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu untuk doa salat sunat tarawih.
Nah, mungkin dicukupkan untuk bab sholat. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.